Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita dalam kegiatan diseminasi CGP angkatan ke-9 dalam modul disiplin positif. Alhamdulillah kita bisa bersamanya dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini. Kita diskusi 1 jam ke depan, mudah-mudahan 1 jam ke depan itu ada ilmu buat kita tentang apakah itu disiplin positif, apakah itu restitusi, apakah itu nanti keyakinan kelas dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, patut kita syukuri, alhamdulillah di kita sudah ada angkatan 8, angkatan 9 dan menuju angkatan 10 mudah-mudahan, dan alhamdulillah untuk angkatan 9 sudah sampai ke modul yang sekian, sampai ke disiplin positif. Kemudian juga alhamdulillah juga buat kita itu ternyata memang ilmunya luar biasa, motivasinya juga luar biasa, manfaatnya untuk kita terapkan di baik itu dalam tugas kita maupun kita sebagai wali kelas ataupun kita sebagai pengajar di kelas gitu. Bapak dan Ibu, intinya pada kali ini adalah Pak Denny untuk mau menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang nanti itu akan langsung menjurusnya adalah keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak dan Ibu ini ada beberapa wali kelas yang sudah membuat keyakinan kelas, tapi nanti bisa kita review apakah keyakinan kelas yang Ibu atau Bapak lakukan di kelas itu sudah sesuai belum, sesuai dengan yang didapat oleh Pak Denny ini. Nah itu kemudian selain itu juga nanti mudah-mudahan setelah Bapak dan Ibu mendapatkan, ada pun kekurangan bisa diperbaiki, dan saya selaku yang dituakan, yang bertanggung jawab di sini, Bapak dan Ibu, saya mohon setiap kelas wajib punya keyakinan kelas. Kenapa? Karena kita kalau sudah punya keyakinan kelas, yakin kita nggak ada pengeluaran kata nek, capek, hati dan lain sebagainya, seperti itu ya Pak Denny. Nanti bisa Bapak dan Ibu nanti terapkan ilmu yang akan didiseminasikan oleh Pak Denny. Jadi sekali lagi kegiatan ini selama 60 menit ke depan, mudah-mudahan ada ilmu buat kita untuk kita terapkan di dalam kelas maupun di dalam Ibu Bapak menjalankan tugas di kelas. Itu saja sebagai prolog Pak Denny dan teman-teman untuk kelas untuk pengajar maupun wali kelas. Saya harap mudah-mudahan nanti bisa menerapkan di kelas. Itu saja sebagai pembuka. Kita ikuti saja untuk selanjutnya diseminasi tentang budaya positif khusus untuk keyakinan kelas itu yang bagaimana, walaupun kita udah ada sedikit ilmunya. Dipersilakan untuk Pak Denny. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita santai aja ya Bapak Ibu. Yang pertama terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 3 Cipanas, Ibu Saryati SPD atas waktunya. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan semua seperjuangan, guru-guru hebat SMP Negeri 3 Cipanas. Terima kasih atas waktunya, juga mengganggu waktu istirahatnya mungkin ya. Alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan untuk mendiseminasikan budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4 kemarin tentang budaya positif ini. Mungkin ya Bapak Ibu, saya flashback kembali tentang alasan saya menjadi mengikuti program guru penggerak ini. Yang pertama, saya itu ada dorongan dari ibu ya, dorongan dulu dari ibu untuk mengikuti. Kemudian yang keduanya itu sebenarnya itu saya ingin
dimudahkan untuk PPG itu ya, saya itu dimudahkan untuk PPG itu karena saya mendengar ketika PPG ketika mengikuti guru penggerak ada ada materi yang sama dan tidak usah mengikuti, itu baru dengar-dengar sampai sehingga saya mengikuti program ini. Tetapi setelah mengikuti program ini ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan walaupun belum semua ya saya aplikasikan gitu ya, karena memang harus memanage waktu ya. Kebetulan saya mempunyai anak kecil seperti itu, jadi harus memanage waktu. Jadi mohon maaf jika belum diaplikasikan semua. Dan untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti, saya kira Bapak Ibu ini sebenarnya sudah mempunyai nilai dan peran guru penggerak sebenarnya. Tapi mungkin belum, namanya saja belum guru penggerak, tapi sudah saya kira ada nilai seperti inovatif. Guru-guru di sini sudah hebat sekali, inovatif dalam pembelajaran. Pak Aji dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, Bu Listi, Bu Putri, atau saya sebutkan satu-satu dulu ya di ausen, Bu Rika, Pak Majid, Pak Endang, Pak Ramdan, dan Pak Nuh. Sebenarnya sudah melakukan ini, cuman tinggal memantapkan seperti itu, menyambungkan dengan pemikiran dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pemikirannya Ibu sudah sangat luas sekali ya. Bapak Ki Hajar Dewantara itu sejak dulu, ternyata saya juga baru mengikuti ini, baru mendalami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa dia itu bilang bahwa belajar itu harus merdeka. Bukan artinya merdeka dalam arti bebas seperti itu ya. Kita tetap menuntun, jadi menuntun mereka. Jadi bukan menuntut, tapi menuntun. Ibaratkan menuntun anak ya, kalau dia mau menyeberang, kita tuntun. Tapi kalau dia bisa sendiri, tidak ada mobil, kita lepas sesekali ya. Ketika ada mobil, kita harus percepat, kita percepat. Jadi menuntun mereka sampai tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Kemudian pendidikan juga bukan seperti menggambar di kertas kosong, seperti itu yang saya baca ya. Karena anak itu sudah ada garis-garis samar. Jadi mereka itu sudah mempunyai potensinya masing-masing, tinggal kita menebalkannya saja. Misalkan saya dulu suka main bola seperti itu ya, saya dipaksakan untuk bisa materi yang sangat sulit, itu sangat sulit sekali masuk ya. Tapi ketika dikasih main bola dalam pelajaran olahraga itu sangat senang sekali. Jadi potensinya itu sebenarnya sudah ada di anak itu, tinggal kita menggalinya atau menumbuh kembangkannya seperti itu ya. Nah di sini saya berkesempatan untuk mendiseminasikan budaya positif. Perkenalkan sudah ya, jangan perkenalan ya. Ini nama saya, kalau yang belum follow TikTok, Berika ya, follow TikTok Denimuy 20. Di sana sih saya belum upload tentang pembelajaran, tapi ada pantun-pantun motivasi lah gitu ya. Oke, itu saja singkatnya. Kemudian salam dan bahagia tadi, terima kasih. Kita harus selalu bahagia, itu juga menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana anak itu bisa bahagia, karena kodrat anak itu adalah mereka itu adalah bermain. Kodrat anak itu ya bermain. Jadi bagaimana mereka itu bisa bahagia sekolah itu, jadi bagaimana mereka bisa menikmati memang masa-masa bermain mereka, seperti itu. Terima kasih, kita masuk saja. Ini agenda hari ini. Tadi pembukaan alhamdulillah sudah dibuka oleh Ibu KS, Ibu Saryati, terima kasih. Kemudian kita akan melakukan ice breaking dulu, siap ya. Ice breakingnya kita kuisis, jadi nanti saya tampilkan di sini kodenya, disiapkan dulu HP-nya. Nanti kita ice breaking, tidak ada pertanyaan yang sulit, pokoknya nanti surprise ya, kejutan. Kemudian kita lanjutkan eksplorasi konsep, nanti disiplin positif. Kemudian nanti praktik menyusun keyakinan kelas, nanti kita akan susun. Kita sudah para wali kelas sudah menyusun keyakinan kelas, tinggal mereview. Kalau sudah benar tinggal kita kuatkan saja, seperti itu. Kalau ada kurang-kurang tinggal kita revisi sedikit. Kemudian yang terakhir refleksi. Mungkin itu saja untuk kegiatan berikutnya, yaitu ice breaking. Disiapkan Bapak Ibu HP-nya, kita akan melakukan kuisis ya. Siap Bapak Ibu ya. Sudah siap? Ini aduh, ada pertanyaan dulu. Mohon maaf ya. Takutnya ada pertanyaan. Tidak ada. Oh, udah pengen ngisi kuis ya. Mantap sekali ini Bu Listi. Semangat PJOK ya. Olahraga banget, siap. Mohon izin menampilkan, silahkan
masuk ke kuisis enter kode. Mungkin saya akan bina. Di sini aja Bapak Ibu. Jadi kita belajar untuk anak-anak biar nggak pusing menyalin ke grup. Ada yang nggak punya HP, jadi langsung di sini minjam HP. Jadi langsung live, ini langsung live. Enter kode Bapak Ibu, saya bantu, mohon dibantu yang Pak Asep ya. Kuisis di Google aja, di Google. Kuisis. Kuisis enter kode ya. Enter kode di kanan atas 716697. Iya, di Google. Kenapa koneksinya? Koneksinya ya, sebentar ya. Tenang aja Bapak Ibu, kita ini hiburan dulu. Udah, kasih namanya dong, boleh nama Samaran. nama samaran. Enter kode. Nah, sip. Aku Jika Mabel. Wih, kita lihat siapa yang sudah masuk ya. Mana coba? Wih, Melon Muri, siapa ini Melon Muri? Kita teh siapa ya? Aduh, siapa Kenapa ini teh? Oh, kodenya maaf. 716697. Ina agak diedit kumanya. 97. Ibu namanya yang ini ya? Melon Muri. Melon Muri siapa ini? Ini yang Muri. Oke, klik dulu, belum bisa lanjut, kita bareng-bareng lanjutnya. Kita kalau di link kita bisa mulai duluan, tapi kalau ini live quiz, jadi kita bareng-bareng ya. Jadi kita bareng-bareng. Siap? Udah masuk nih. Sudah siap? Tenang aja Pak Arus, dibantu nanti Pak Ajib. Sudah Berapa? 5 orang, kita tunggu satu lagi ya. 5 orang ini siap-siap. Sudah siap. Sudah siap? Siap. Pak Ramdan namanya apa nih? Wow. Mana lihat, coba lihat. Ini Burika ya? Kemari deh. Ya, udah masuk kan? Nah, oke, nah masukkan kode. Kodenya 7166. Gambar Batman. Mana? Aduh, gambar Batman. 716697. Oke. Siapa namanya, Burika? Chestnut. Alah, Chestnut. Chestnut. Oke. Siap. Ada yang belum masuk? Pak Haji, tenang. Udah tuh, 6. Tadi dulu Pak Haji. Ini kodenya. Oh, kodenya 716697. 716697. Woi, udah ada nih. Siap-siap, apalin namanya ya. Nama masing-masing apalin ya. Yang belum masuk nanti bisa nyusul. Kita mulai ya. Siap. Bu Putri siap? Siap. Oke, yang lain siap? Kita mulai. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Apakah soalnya? Silahkan Bapak Ibu. Wih, Jikama memimpin walaupun belum menjawab ya. Jikama nih. Masuk. Mana? Wih. Soalnya di situ ih. Wow. Mantap nih. Wow, ini si Carot nih. Wow, memimpin Barley. Wow, Barley. Wah, kayaknya ini pada mahir ini nih main tebak gambar ya. Memimpin nih Barley. Saya siapa memimpin. namanya? Ibu siapa ya namanya ya? Melon Muri. Gimana Pak Arus? Melon Muri.
Memimpin nih, Barley nih memimpin. Wow, udah selesai nih Barley nih. Masih bisa kekejar sama si Carrot nih. Si Carrot masih bisa mengejar nih. Oke, wow, si Carrot nih mengejar. Sempurna sekali ya si Carrot nih. Hai, saya Sahan. Nanti muncul Ibu nanti. Oke. Cilantro lagi berpikir, ini Cilantro siapa nih? Si Cilantro. Wow, udah pada beres, tinggal Cilantro. Cilantro siapa nih Cilantro? Ya Allah. Pak Ramdan siapa Pak Ramdan? Woi, runner up grup. Pano siapa Pano? Oh, dua anak paingan. Ini nih lagi merintis nih, lagi merintis. Siapa nih? Cilantro. Oh, si Cilantro. Semangat Cilantro. Masih ada kesempatan mengejar nih Cilantro nih. Mana sih? Nih, Bu Cilantro. Belum ada yang salah nih Cilantro nih. Cilantro. Siapa berikan siapa? Chestnut. Chestnut. Mantap, Chestnut peringkat ke-7. Wow. Peringkat ke-7. Ada nanti hadiahnya adalah umroh bagi yang mampu. Yeay. Mudah-mudahan dimampukan semua ya. Amin. Cilantro masih berpikir keras. Cilantro ini. Oke. Wow, sudah mengejar Cilantro. Chestnut terkejar ternyata ya. Chestnut. Cilantro. Cilantro. Woi! Ngabret Cilantro. Oke, kita sudah selesai. Cilantro Bu langsung naik ketiga, Bu. Habis waktu. Wow. Siapakah peringkat 1 sudah kelihatan ya tadi ya? Sudah kelihatan. Peringkat 1-nya dan peringkat keduanya adalah ini ada namanya. Ternyata si Cerot itu Bulistia Astriani. Tepuk tangan ya Bulistia. Ini kayaknya sering bermain tebak gambar sama si dia ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itulah ice breaking kita. Ini pengenalan tentang puisis. Mungkin Pak Aru sudah menggunakan ya. Kemudian Pak Ajib akan segera menggunakan ya kemarin ya. Gimana? Mungkin mau bertanya dulu nih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengerjakan ada pertanyaan ya di kuisi? Coba boleh satu orang berpendapat saja. Boleh dong? Ada tidak? Mungkin ada yang memberi tanggapan. Silakan setelah mengerjakan bagaimana perasaannya. Pak Arus mungkin ya? Ada Pak Ajib, silakan Pak Ajib. Perasaan seperti yang barusan itu, senang sekali mengasah otak ya. Memadukan antara kata, gambar dengan ikon-ikon gitu. Luar biasa. Kita berpikir positif. Oke, terima kasih Bapak Ajib. Bapak Ajib ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ajib. Nah Bapak Ibu, Kuisis ini adalah salah satu aplikasi yang memang bisa digunakan dalam pembelajaran, bisa juga dalam asesmen. Karena memang di kurikulum Merdeka ini kita kita diharuskan untuk menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan zaman anak-anak nih sekarang nih, karena memang penggunaan gadget ya, anak-anak sedang marak. Bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan gadget ke hal-hal positif tentunya. Kita sibukkan dengan hal-hal positif. Itu kata-kata mutiara yang saya selalu tanamkan. Kita sibukkan mereka dengan hal-hal positif agar mereka lupa dengan hal-hal negatif, atau agar mereka tidak sempat melakukan dengan hal-hal negatif. Terima kasih Bapak Ibu yang telah melakukan ice breaking. Atau mungkin ada lagi yang mau memimpin ice breaking, biasanya Pak Arus ya. Pak Arus ya. Sudah ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke eksplorasi konsep tentang disiplin positif. Kita akan lanjutkan ya. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Apakah rekan-rekan setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Silakan dicermati dulu pertanyaannya. Yang mau memberikan pendapat boleh silakan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin ada yang mau berpendapat dulu, setuju atau tidaknya? Oke, Bu Putri, untuk yang satu tidak. Untuk nomor dua? Nomor 2 tidak sih. Nomor dua Mano tidak, oke. Bu Putri? 2 tidak. 1 2 tidak. Satu dua tidak, dua-duanya tidak, oke. Farus? Kalau menurut saya satu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu relatif Pak, menurut saya. Relatif ya. Kenapa? Ada siswa yang dengan hukuman itu dia jerak dan melakukan sesuai instruksi, ada juga dengan hukuman itu dia malah diberi dendam. Yang kedua juga sama, saya relatif. Kenapa? Ada siswa yang senang dengan penghargaan, ada yang maksudnya tanpa penghargaan pun dia melaksanakan dengan baik. Kenapa? Relatif, menurut saya yang kedua itu ada siswa yang maksudnya ketergantungan dengan reward itu, nanti dia kalau nggak dikasih aku udah kerja keras maksimal mungkin, aku nggak dapat apa-apa lagi. Nah kan itu juga yang saya. Iya, oke, terima kasih Farus. Tepuk tangan dulu buat Farus. Luar biasa sekali. Mungkin tadi Bu Putri juga ada pendapatnya atau boleh sih hanya menjawab setuju, tidak. Alasannya nanti kita akan temukan nanti dalam konsep nanti, eksplorasi konsep nanti ya. Bu Putri mungkin mau memberikan lagi lanjutan jawaban. Nomor satu? Kalau nomor satu, sebenarnya kan kalau yang itu kan nggak boleh kan memuji hukuman itu nggak boleh, kecuali kalau misalkan lebih ke ya jadi konsekuensi. Jadi kata hukumannya itu sebenarnya udah negatif. Gitu, makanya sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan siswa karena katanya itu udah kata negatif. Sedangkan kalau misalkan konsekuensi kayak misalkan atau memang kesepakatan kelasnya itu, nah itu jatuhnya sebenarnya bukan hukuman tapi lebih ke konsekuensi dari yang mereka lakukan. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Putri. Luar biasa sekali. Seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya belum mengikuti pendidikan guru penggerak pun Bapak guru hebat ini sudah menjadi guru penggerak sebenarnya, sudah mempunyai nilai-nilai dan peran-peran. Tapi untuk memantapkan tentang pertanyaan pemantik ini, marilah kita bahas bersama di eksplorasi konsep. Yang pertama, banyak sekali tentang budaya positif itu materinya, Bapak Ibu, cuman saya lebih ke keyakinan kelas. Cuman sebelum ke keyakinan kelas, di sini saya akan menyampaikan dulu apa yang saya pelajari setelah mempelajari budaya positif. Ini ada ilustrasi, coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Bapak Ibu kepalkan tangannya, Farus kepalkan. Kepalkan tangannya, satu aja boleh sih, satu aja. Boleh kanan kiri terserah. Nih, bayangkan Bapak Ibu di tangan ini memegang benda atau sesuatu yang sangat berharga atau rahasia. Bayangkan dulu saja ya. Ini pasti pendapatnya bakal berbeda-beda nih. Kemudian seseorang, entah itu siapa, suami, mau siapa, orang-orang jahat atau orang terdekat, akan mencoba membuka kepalan tangan tersebut dengan paksa, bisa dengan paksa, bisa dengan mengancam, atau bisa juga dengan membujuk. Ayo buka, ayo buka. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Silahkan yang mau berpendapat. Nih sangat berharga sekali nih. Bahkan mungkin hidup dan mati Bapak Ibu nih di sini nih. Silahkan bayangkan, apakah Bapak Ibu? Iya, Bu Rika, silahkan. Oke, Bu Rika, tepuk tangan buat Bu Rika. Ternyata Bu Rika orang baik, amin ya Allah. Memang Bu Rika ini orang baik sekali, luar biasa pokoknya Bu Rika. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Coba dibayangkan dulu Bapak Ibu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ini karena pendapat orang berbeda-beda ya. Tadi Bu Rika akan membuka karena orangnya mungkin gampang terbujuk ya. Bukan gampang, memang baik orangnya. Jadi ketika dia dibujuk oleh suaminya mungkin ya buka, tering buka, walaupun itu mungkin itu rahasia yang memang suami tidak diketahui, tapi Bu Rika siap membagikannya seperti itu. Silakan, ada lagi? Nah, saya Pak. Oke, Ibu, boleh Ibu mungkin. Ini saya mengepal. Ya. Satu,
yang di kepalan ini itu bernilai bermanfaat buat orang lain, saya buka. Oke. Tapi kalau saya kepalan ini nggak bakalan saya buka, karena di dalam ini adalah yang membuat nggak bermanfaat buat orang lain. Jadi intinya tergantung dari kepalan itu, kira-kira membuat bermanfaat ke orang, berarti saya lepas. Intinya berarti dari diri ini. Ya. Kalau misalnya itu nggak bermanfaat buat orang lain, berarti saya nggak akan. Saya nggak. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu. Luar biasa sekali. Nah, dari perwakilan tadi Bu Rika, Ibu KS, mungkin ada lagi satu orang lagi mungkin. Ada? Ada lagi? Mungkin yang mau berpendapat? Bu Listi atau siapapun, mungkin ada pendapat? Ada pendapat lain? Sudah cukup? Pak Arus tadi sudah ya? Oh, Pak Arus lagi, silakan Pak Arus. Lagi ngebayangin apa ya yang dipegang ya? Rahasia nih dipegang. Saya nih buka. Tadi kan Ya. Jadi menyampaikan bahwa yang mencoba buku itu boleh orang terdekat. Ya. Kalau saya mau tanya dulu tujuannya. Oke. Itu kan biar tahu tujuan kamu tuh pengen tahu rahasia saya itu apa. Jika memang itu orang terdekat, taruhlah misalkan istri misalkan Ya. terdekat ya. Ya udah pasti dibuka. Iya. Tapi kalau misalnya Iya, Bu Rika, ya. itu adalah orang lain dan memang tujuannya belum jelas, ya saya pertahankan dulu. Iya, Jadi betul. Karena itu privasi saya. Privasi ya. Oke, tepuk tangan lagi buat Pak Arus. Sangat luar biasa sekali guru-guru hebat ini ya. Oke, kesimpulannya apa? Jadi berarti siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup tangan ini? Kita sendiri kan, bukan orang lain kan. Jadi kita sendiri yang memang memegang kendali. Mau dibuka, tadi Bu Rika mau dibuka karena sayang sekali sama suaminya ya, dibuka, atau Pak Arus tadi sama istrinya, atau untuk memberikan manfaat seperti Ibu, ya kita buka walaupun itu rahasia, tapi memberikan pelajaran, memberikan manfaat, kita buka. Tapi kalau sifatnya tidak bermanfaat atau yang memang membahayakan orang lain, maka kita tidak akan membuka walaupun diancam, walaupun dipaksa, diintimidasi, awas saya akan laporkan. Dia tidak akan membukanya karena itu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang lain dan itu mungkin juga privasi. Jadi intinya yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Seperti halnya disiplin positif yang akan kita bahas ini. Kita akan pelajari dulu pengertiannya ya. Disiplin. Nah, disiplin sudah membudaya ya di kita, bahwa kita mungkin saya atau ada beberapa yang lain juga rekan-rekan yang setuju bahwa kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu jadi kepada seseorang itu kita supaya apa ya, anak itu misalkan ke murid ya, supaya anak itu patuh. Tapi sebenarnya menurut Dian Gosen itu arti disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina ya, yang artinya mereka belajar seperti itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, disambungkan dengan Ki Hajar Dewantara, disiplin ini muncul dari motivasi diri sendiri, membuat orang menggali potensinya sendiri menuju sebuah tujuan. Nah ini tujuan ya, nanti tujuannya apa kita lanjutkan. Apa yang dia hargai, seperti itu. Kalau belum jelas, kita ini tujuannya kita perjelas dulu. Nah, ada tujuan di sini. Tujuannya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan mereka itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sifatnya positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti kita masing-masing mempunyai tujuan mulia dong ya. Kemudian lintas bahasa bersifat universal dan tidak membedakan apapun ya. Nah, nilai kebajikan yang ada di pendidikan ini sekarang kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Nah, inilah tujuan murid-murid kita ya. Tujuan murid-murid kita yang pertama ada berapa? Ada 6 ya, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global dan kreatif, yang sering kita ulang-ulang ini. Jadi intinya disiplin positif itu adalah sesuatu hal yang muncul dari dalam diri mereka sendiri atau unsurnya itu unsur intrinsik ya, seperti itu. Tujuannya yaitu untuk tadi nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tadi sudah di ini ya, sudah di dijelaskan sedikit. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi dia itu harus sadar
sadar dari diri sendiri. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara ada lanjutannya. Ketika memang anak itu sulit disadarkan atas dasar diri sendiri, maka langkah terakhir, ini langkah terakhir nih. Maka langkah terakhir adalah didisiplinkan oleh orang lain. Jadi boleh kita mendisiplinkan orang lain, tapi kita coba untuk mendisiplinkan mereka dengan kesadaran mereka sendiri. Seperti itu ya. Boleh. Nanti itu di akhir. Ketika mereka memang tidak bisa diingatkan, mereka tidak bisa disiplin, itu baru bisa diperintah orang lain. Bukan baru menanamkan kesadaran itu dengan cara paksa dulu, sehingga nanti kalau tidak sadar sekarang, mungkin pemikiran saya, mungkin mereka akan sadar dengan suatu saat nanti ketika mereka dewasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan menyusun keyakinan kelas. Di sini ada contoh nyambung dari tadi ya, disiplin positif tadi, bahwa ada, kita bahas dulu ke belakang ke sini keyakinan pengertiannya ya. Pengertian dari keyakinan kelas. Nah, di sini sebelum kita menyusun, nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ya, apa sih bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Coba ada yang bisa atau yang pasti udah belajar ini ya. Ada gak apa sih perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas? Coba di sini. Ini sebuah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini tuh sebuah peraturan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dalam mengikuti pelatihan? Seperti itu. Ada yang mau berpendapat? Iya, Berika. Iya, terus kalau keyakinan? Betul sekali, boleh dong tepuk tangan lagi buat Dorika, luar biasa lagi. Ada tambahan nggak dari yang lain? Boleh dong, ada tambahan? Sudah benar sekali. Jadi, intinya peraturan itu dibuat oleh sebelah pihak. Jadi kita atau penguasa yang menentukan peraturan itu, ya, atau seseorang yang membuatnya sendiri tanpa berdiskusi dengan orang yang melakukan atau terlibat dalam peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama, secara diskusi, walaupun sebenarnya kita tuntun seperti itu, tapi mereka tujuannya mereka menyadari kan ini kesepakatan kita ya. Jadi sehingga timbul mereka malu untuk tujuannya seperti itu. Walaupun belum sadar ya, kita terus berusaha terus sehingga mereka sadar. Itu ya, terima kasih Bu Rika, sangat luar biasa sekali. Jadi motivasi intrinsik sangat diperlukan. Beberapa teori motivasi ada 3 kalau tidak salah. Motivasi atas ketakutan ya, jadi takut ya teh, motivasinya timbul karena takut, seperti siswa datang terlambat misalkan takut. Kemudian ada ketidaknyamanan. Kemudian ada motivasi intrinsik, ini muncul dari dalam sendiri, saya mah memang yang belajar. Ada beberapa siswa kan seperti itu, datang tepat waktu, memang mereka itu ingin belajar atas dasar mereka sendiri, seperti itu ya. Itu sekilas tentang keyakinan kelas. Kemudian ini budaya positif. Nah, di sini ada artikel, Bapak Ibu, coba dibaca dulu, dipahami dulu, manakah yang merupakan keyakinan kelas. Ini keduanya sih sebenarnya keyakinan kelas, tapi manakah yang lebih tepat menurut Bapak atau Ibu hebat ini, Bapak Ibu guru hebat ini? Yang pertama ini sebelah kiri ya, kalau balik ke sana, yang ini sebelah kanan, kesepakatan kelas yang kedua. Ini sebelum dirubah jadi keyakinan kelas ya. Adakah yang mau berpendapat lagi? Coba dibaca dulu ya. Ini dua-duanya ini Pak. Dua-duanya harus asal keyakinannya. Dua-duanya sama, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi menurut Bapak Ibu, manakah yang paling menggambarkan ini keyakinan, bahwa kesepakatan yang menggambarkan kesepakatan? Kalau menurut saya itu yang sebelahnya. Oke, bentar satu-satu ya. Ini sangat bersemangat sekali nih. Oke. Iya, Faris dulu, silakan. Faris tadi pertama. Nah, ini kan sebenarnya bukan keyakinannya. Kan menurut saya kalau yang sebelah kiri itu kesepakatan kelasnya itu yang bukan agama saya. Kalimatnya itu masih berupa himbauan.
ajakan gitu loh Pak, Ya. kayak seruan. Seruan. Tapi kalau yang sebelah sini itu merupakan kata atau kalimat yang merupakan kesadaran. Kesadaran Terus diri. kayak kami guru dan murid yang saling Iya. artinya kan itu ada makna yang Betul. dalam banget kan di dalam kelas itu, kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi bukan seruan, Iya. tapi kesadaran. Kesadaran, iya. Kata menurut saya gitu. Oke. Gitu. Kita tepuk tangan buat Pak Harus, luar biasa sekali Pak Harus. Ya ada lagi tadi Pak Ajib ya, mungkin Pak Ajib tadi. Terus kalau atau sudah terwakili, berarti Pak Harus lebih condong kemana tadi, ke ini ya? Saya kanan. Ke ini ya, Ya. kanan. Kalau balik ke sana ya kanan. Kalau menurut Pak Ajib ini tidak ada salah, tidak ada benar ini, cuman kita menggali pendapat kita masing-masing seperti tadi ya, Kalau dari sisi kepalan tangan. saya kiri. Ya, oke, terima kasih. Berarti masih dua-duanya itu bisa masuk ya. Oke, Pak Ajib. Nah, saya lebih kepada yang Kalau balik kemana nih? kiri, Pak. Balik ke sini aja, balik ke sini aja. Kiri ya, ke sini ya. Iya. Oke. Kesepakatan kelas pertama berkaitan dengan kesepakatan kelas, datang tepat waktu emang itu seharusnya. Ya. Ya, karena setiap manajemen, setiap instansi itu mempunyai aturan-aturan tersendiri. Tuh. Terus mengucapkan salam itu diharuskan, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi toleransinya ya. Betul. Kan ada misalkan ada bosnya muslim atau misalnya istrinya muslim tapi itunya bukan, itu tidak merupakan aturan toleransi. Menjaga kebersihan sekolah emang harus Ya. karena nyamannya misalkan tinggal di suatu tempat itu salah satu yaitu tempatnya Betul. bersih. Yang selanjutnya yang merah nggak kebaca Pak. Yang merah itu berdoa sebelum dan sesudah Oh, kegiatan. sudah jelas ya. Karena doa itu 80% dari keberhasilan setiap Betul manusia. sekali. Doa itu harus diawali, diakhiri juga dengan doa. Betul. Untuk aktif dalam Pembelajaran. harus ya, apalagi sekarang dalam situasi saat ini dan perubahan zaman, berhubung murid guru sebagai fasilitator gitu ya. Ya. Jadi murid yang harus lebih mendominasi ya, Betul. ada pihak kepada murid seperti itu merdeka. Kalau tertib sudah jelas, yang namanya tertib itu berarti peraturan yang tidak boleh dilanggar, karena tidak ada bahasa, tidak ada cerita, tidak ada aturan. Peraturan dibuat untuk dilanggar, tidak ada. Yang Oke. namanya peraturan dibuat kalau positif itu harus ditaati. Betul. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Ajib. Oke, tanggapannya boleh Ibu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Sekali lagi ya, mungkin ini Ya. nggak ada kata salah dan Ya, benar, salah dan ini benar, adalah betul. pendapat. Kalau menyimak yang tadi dipaparkan bahwa yang namanya keyakinan itu adalah intrinsik. Ya, intrinsik. Terus saya lihat sebenarnya ini semuanya adalah kesadaran. Hanya saya pikir kalau di yang namanya keyakinan itu satu kata tapi memuat beberapa indikator. Kalau saya, sepertinya saya menyorot ke yang sebelah kanan Bapak dan Ibu. Jadi yang saya tuh saling menyayangi, terus semangat, dan yang C itu mungkin nanti bisa juga masuk ke tertibkah, Iya. bisa masuk ke semangat, atau bisa masuk ke yang disiplin, misalnya seperti itu. Jadi saya mah mungkin ini sebenarnya kalau dilihat dari yang tadi disampaikan Pak Denny tentang keyakinan, saya pikir saya cenderung ke yang Kanan. kanan. Tapi untuk lebih lanjutnya Ya. di slide berikutnya atau Iya. di keterangan bagaimana Keterangannya. sih nilai kebajikannya atau Ya. nilai-nilainya itu yang bagaimana. Nanti mungkin ada unsur apa dan apa mungkin disampaikan yang Pak Denny. Jadi kalau menurut pendapat saya itu, saya juga mungkin menguatkan ya dari pendapat itu, entah itu benar dan tidak gitu dari pendapat ini, kita lihat aja nanti explore berikut. Baik. Gitu. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu. Luar biasa sekali. Kita lanjutkan ya. Terima kasih sekali pendapat-pendapatnya. Dan memang keduanya ini keyakinan kelas. Kalau nggak salah ya Bu, dulu memang kesepakatan kelas dulu ya. Kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas. Cuman ya, boleh Bu Putri? Bedanya keyakinan sama kesepakatan itu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Sebenarnya hanya nama saja Namanya yang saja. dibuat gitu. Kalau dulu memang kesepakatan, setelah ada di topik di Merdeka Mengajar itu menjadi ke itu. Ya,
sebenarnya nanti ada nilai yang tadi disebutkan, nanti ada nilai-nilai gitu tadi gitunya. Jadi nanti kayaknya kita memang dibudayakan harusnya dalam pikiran kita kesepakatan, karena kesepakatan juga kan dua arah, dua pihak kan gitu. Hanya di keyakinan tuh bedanya mungkin ada konsekuensinya gitu. Kalau biasanya kan kita buat kesepakatan saja gitu, nggak ada konsekuensinya. Biasanya seperti itu kan, kesepakatan kelas, tapi hanya kesepakatan kelas. Misalnya seperti itu, tertib, datang tepat waktu, udah gitu saja tanpa ada konsekuensinya. Kalau misalnya siswa nggak datang tepat waktu, apa konsekuensinya? Berarti intrinsik tadi kan, berarti kita susun keyakinan itu, konsekuensi pun harus timbul dari anak sepertinya gitu. Ini ibu bapak sebenarnya ini mungkin ada tuh ada tabel Y, tabel X, itu akan menjawab apa sih bedanya, seperti itu mungkin ya. Ya boleh tambahan dulu ya dari Bu Rika. Kalau hukuman menurut saya ya, kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara peraturan. Betul. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara pelaku dengan korban. Si korban. Oke. Ya, terima kasih, tepuk tangan lagi buat Rika. Jangan capek-capek tepuk tangan ini. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Haji juga Bu Rika, memang betul sekali. Tapi pertanyaan lanjutannya nih, mungkin saya juga sering keluar ini nih. Mungkin ya nanti juga bisa dikuatkan sama Ibu. Boleh gak menghukum ini? Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat dulu? Sebelum saya berpendapat, tapi ini pendapat saya juga ya, entah itu salah, entah itu. Nah itu, iya. Tapi saya juga berpendapat bahwa hukuman ini boleh saja, tapi tapi itu tadi di akhir, ketika pilihan terakhir, ketika konsekuensi ini memang tidak bisa terjalankan, seperti kata Ki Hajar Dewantara tadi. Itu sih menurut saya boleh sih, tapi nanti itu pilihan terakhir gitu. Ketika sebelah pihak, karena murid itu tidak selalu menjalankan konsekuensinya, dalam arti tidak sadar, masih belum sadar, highway belum sadar. Saya kira saya merasa boleh ketika pilihan terakhir itu. Menurut saya, mungkin Ibu bisa menguatkan, Ibu. Itu Bapak dan Ibu, ternyata ya setelah kita ikuti dari Pak Denny, dari kita pemantik sampai barusan, berarti Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan masing-masing selama ini ternyata memang Ibu Bapak menghukum siswa itu merasa benar, merasa baik, merasa boleh untuk tujuan mendisiplinkan. Tapi beberapa langkah mungkin Bapak dan Ibu itu terlewati. Untuk itu ini gambaran flashback ke depan, flashback ke belakang dan nanti ke depan. Berarti memang perlu yang namanya konsekuensi, dan kita harus benar-benar sepakat dua belah pihak antara keyakinan dengan konsekuensi. Jika itu sudah, kan ujung akhirnya ya, ujung akhirnya boleh menghukum tuh, tapi kita posisinya menghukumnya sebagai pemantau atau manajer. Nah itu Bapak dan Ibu, intinya membangkitkan rasa dari anak itu berpikir, kesadaran diri intrinsiknya, kemudian ya berpikir dari anak bahwa oh iya ya, ternyata yang saya lakukan itu memang saya keluar dari keyakinan gitu mungkin Pak. Ya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Itu ya mungkin Bapak Ibu sudah sedikit ada pencerahan. Nanti kalau ada kekurangannya nanti kita diskusi lagi mungkin di luar ini ya Bu ya, di luar diskusi ini. Nah ini kita akan menyusun keyakinan kelas bersama. Ketika saya praktek kemarin PI, ternyata keyakinan kelas itu tidak cukup dalam waktu menitan ya.
Karena kita harus menyusunnya itu, langkah pertama nanti nih, langkah pertama kita itu harus menyusun keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif. Ketika sudah positif nanti di kelas kita mereview nanti sama-sama di kelas kita. Ketika sudah positif ya sudah bagus, tidak usah dirubah seperti itu. Kemudian nilai kebajikannya harus memenuhi tadi itu dimensi apa ya? Profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir dilengkapi dengan konsekuensi ketika mereka tidak menjalankan keyakinan kelas ini, belum menjalankan keyakinan kelas ini, maka mereka harus menerima konsekuensinya karena itu atas kesepakatan bersama. Seperti itu. Di sini saya buat contoh, misalkan tidak boleh datang terlambat. Ini sudah positif atau belum kira-kira Bapak Ibu? Negatif ya, kita rubah sama-sama. Nanti untuk ke bawahnya kita susun sama-sama. Tapi pada prakteknya nanti mungkin berbeda-beda tiap kelas ya, sesuai kebutuhan dan kesadaran nanti siswa masing-masing. Berarti ini kita rubah menjadi apa kira-kira? Ih, Berika. Bagus sekali. Aduh, saya salah klik terus ini. Nggak apa-apa ya. Tegang nih di hadapan Bapak Ibu guru hebat ini. Aduh. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kira-kira apa lagi nih Bapak Ibu kita susun bersama-sama nih. Datang tepat waktu untuk di kelas nih. Kemudian mungkin nanti juga saya akan menerapkan. Kebetulan saya belum mereview. Kebetulan kemarin hanya menyusun keyakinan kelas saja. Saya belum menyusun konsekuensinya karena memang baru mendapatkan materi ini. Seperti itu mungkin nanti bisa diaplikasikan. Mungkin apalagi Bapak Ibu bisa ditambahkan? Nah itu. Berarti apa ya kata-kata awalnya ya? Atau langsung senyum, salam sapa gitu ya? Membiasakan? Menerapkan ya? Menerapkan pembiasaan? Bukan ya? Menerapkan 5S. 5S ya gitu, menerapkan 5S atau apa? Senyum, sapa, marwah. Itu mah sapa marwah mah ini. Senyum, salam, sapa, sopan, ya sopan, santun. Dia mah sapa marwah, dasar Pak Ramdan nih. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, salawasna. Genep ya temannya. Oke, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Apalagi kira-kira yang sudah disusun aja, nggak apa-apa di kelasnya sudah menerapkan apa? Kita review ini sudah positif apa belum? Mungkin seperti itu. Kira-kira apalagi ya Bapak Ibu di kelas? Mungkin di kelas. Saya kebetulan lupa ingat nih. Kira-kira apalagi ya? Yang di kelas izin ke toilet tidak boleh berombongan. Oh gitu ya. Nah ada kata tidak boleh berarti kita ganti supaya jadi positif. Kata Pak Ajib tadi izin ke toilet. Nah itu aja. Mungkin izin ke toilet secara bergiliran gitu ya. Ya atau bergantian ya. Izin ke toilet. Ya secara bergiliran. Oke, lanjut 5 lagi aja Bu Putri mungkin. Tapi kalau misalkan tadi yang pertama, kalau yang tadi pertama tuh yang ya. membandingkan, kalau yang ini kan lebih ke yang sebelah kiri. Ya. Kalau yang oh ya, pertanyaan Bu Putri, manakah yang lebih tepat? Itu dua-duanya tepat, Bu Putri. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ketika tidak ada dua belah pihak. Kan kalau tadi ada dua belah pihak, kami saling menyayangi kan gitu, berarti dua belah pihak. Kalau ini kan izin, gurunya kan nggak izin, gitu ya. Jadi kata-katanya langsung merujuk izin ke toilet secara bergiliran. Ini nggak apa-apa, sudah positif kata-katanya. Kecuali tadi ada kata-kata negatif, ada tidak ya? Izin ke toilet tidak berombongan ya tadi gitu ya. Sebenarnya keyakinan kelas itu kesepakatannya anak aja nggak apa-apa, nggak harus. Nggak ada gurunya, ya nggak apa-apa, sudah benar. Kata saya tadi bahwa kanan dan kiri ini tidak ada yang salah atau tadi salah kata-katanya. Bahwa dua-duanya benar tentang keyakinan kelas. Cuman kata-katanya diramu secara berbeda. Ketika ada dua orang yang melaksanakannya, memang kata-kata ini lebih menyejukkan mungkin ya Bu ya. Kami saling menyayangi, boleh itu ya. Yang kanan sama yang kiri dalam pelaksanaannya bisa dikombin. Iya bisa dikombin, dua-duanya ada gitu maksudnya, betul sekali. Yang kiri juga sebenarnya positif. Iya positif, dua-duanya positif. Mungkin masih bingung Bu Putri?
Cuman lebih kalau memang kalau katanya kesepakatan lebih condongnya ke sini, tapi kalau keyakinan itu kan jadi kayak Lebih dalam. Lebih dalam. Iya. Sebenarnya ini mungkin bisa ya Bu ya, dirubah izin ke toilet secara bergiliran. Bisa gak tadi menggunakan kata-kata yang lebih Jadi kalau kita misalnya mau tadi di apa ringkas kayak model yang ini datang tepat waktu, yaitu mah udah kan tepat waktu, nggak usah datangnya Iya, gitu. Jadi berarti tepat waktu. betul, Nah, Ibu. terus Dari bisa ya. juga kan ini ke toilet, berarti apakah itu dikaitkan disiplinnya misalnya. Jadi di sana tuh disiplin gitu gitu. Disiplin kan luas. Ya, menyeluruh ya. Kayak gitu. sebenarnya bukan hanya ke toilet saja, tapi misalkan tidak ke kantin sebelum jam belajar. Iya. Gitu. Jadi lebih. Nah, tepat waktu juga bisa saja kan? Misalnya tepat waktu itu mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, tidak hanya datang ya. Tepat waktu, pulang tepat waktu gitu kan. Iya, betul, Bu, betul, Bu. Kayak gitu. Terima kasih Ibu masukannya. Ya, sudah ya, Bu, betul ya. Terus Oke. misalnya tidak berbicara itu karena berbicara sopan. Misalnya Ya. kan itu ya. Jadi kata-kata yang tadi itu tidak berbicara Atau- kasar, itu kan negatif. Jadi berbicara sopan. Sopan. Jadi lebih kalimat positif. Sama saya juga Jadi banyak yang memang- negatif, hampir semua negatif. Jadi memang harus direview. Bukan itu. Nah, maksudnya memang itu kata-kata itu memang harus ditimbulkan dari siswa semuanya, Ibu Bapak. Jadi si anak-anak itu semuanya suruh tulis kalimat itu semuanya. Silahkan kita bimbing semuanya. Kira-kira kalimat yang punyanya Asep masuk kemana ya? Ya, Ya, gitu. gitu. Ini masuk kemana ya? Kita kesepakati semuanya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal punya di sini disiplin tuh masuknya ke sini, ke sini, ke sini. Tepat waktu masuk ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu. Iya, seperti itu ya. Bu Putri terwakili ya. Juga yang lain mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin 2 lagi kira-kira. Ini mah hanya gambaran saja. Mungkin nanti bisa 10, bisa 15 mungkin nanti gitu ya. Silahkan kita, apalagi nih kira-kira nih. Ini kita rubah tadi Bu ya. Ya, Ya, disiplin. ya disiplin. Ibu Bapak sekarang nih kan marak dengan in the gang. Nah, apa itu tolong ya in the gang kata-katanya? itu berarti saling menyayangi yang Saling tadi menyayangi nih. dan saling menyayangi Menghargai gitu ya. atau Ini artinya kan gak ada bully. Iya benar. menyayangi, menghargai gitu, nggak ada bully, nggak ada degengan gitu. Iya. Nah di kelas kudu ada ya tate bapak dan ibu. Betul, saling menyayangi. Atau ini mah kan kita juga guru bisa, yang tadi kalimatnya bisa dipakai. Kami siswa dan murid atau siswa dan siswa, kami aja lanjut. Kami saling menyayangi gitu kan bisa ya. Itu kalimatnya nanti Iya. itunya mah tinggal saling menyayangi. Nah, gitu ya. Oke. Disiplinnya. Ada lagi satu lagi aja kita satu lagi. Ibu bapak ada nggak misalnya yang suka berbohong, siswa itu banyak bohong. Banyak ya ketika ditanya tuh ya. Misalnya kan Alasan. kalimatnya nanti dimulai dari anak tuh berpikir kan anak tuh gitu. Iya. Nanti kan nulis berpikir anak, ternyata nanti kita simpulkan misalnya nggak berbohong dan sebagainya, berarti kan itu jujur misalnya Iya. kayak gitu. Tidak berbohong. Nah, Jangan berarti bujur. Berkata Kata jujur. apa itu berkata? Berkata jujur ya. Nah, Ibu mungkin ini Bapak Ibu hebat. Ini hanya 5 contoh saja. Nanti mungkin kita masing-masing bisa mengembangkannya di kelas masing-masing. Nah, setelah ini kita langkah terakhir adalah menyusun konsekuensi. Ya, menyusun konsekuensi tadi berbeda dengan hukuman nih. 10 menit. Ya, kita lihat dulu. Coba Bapak Ibu jawabannya kita membedakan hukuman dengan konsekuensi ya, agar nanti tadi tidak salah untuk menerapkan di keyakinan kelas tadi ya. Oke, siap. Ada 7 pernyataan. Bapak Ibu, ada 7 pernyataan. Saya besarkan ya. Ada 7 pernyataan. Bapak Ibu, kita membedakan dulu agar kita tepat nanti menyusun konsekuensi di kelas ya. Di sini kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Konsekuensi ini juga harus
nyambung gitu, inti nama nyambung dengan apa yang pelanggaran keyakinan kelas tadi. Kira-kira nyambung nggak ini? Ketika dia telat, dia itu harus mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Ini nyambung nggak ke materi? Nyambung nggak? Tidak. Kayaknya enggak ya. Nah, ini ketika tidak menyambung dengan hal keyakinan kelas tadi, ini masuknya ke hukuman karena ini sebelah pihak, kecuali masuk ke dalam pembelajaran. Nah, itu berarti kan nyambung. Mereka itu misalkan telat 15 menit, maka istirahatnya harus ditambah, istirahatnya dikurangi 15 menit karena mereka harus menggantikan 15 menit tadi yang terlambat. Itu bisa. Jadi siun istirahatnya kurang, jadi mereka itu sadar tidak akan mudah-mudahan tidak terlambat lagi, seperti itu. Coba nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini ada yang kurang, mohon maaf. Oh, udah, benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau kesepakatan? Hukuman, betul. Kita lanjut ya karena dipisahkan oleh waktu. Oke. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Sudah bisa ternyata. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali, karena apa yang dilakukan itu langsung tanggung jawabnya itu langsung dipertanggungjawabkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi menjaga kebersihan itu di keyakinan kelas ya termasuk itu ya. Di 8 lamun aya nu bahe atau kotor. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau hukuman. Tapi boleh ketika anak itu tidak sadar ya boleh, tidak apa-apa. Ya ini hukuman. Atuh tuh sadar wae mah gimana ya? Itu langkah terakhir kita karena kan tujuan kita baik ya, untuk mendisiplinkan dia karena memang dia itu sulit untuk dilakukan dengan keyakinan kelas. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul. Ini konsekuensi karena ini kan lagi belajar PJOK. Seperti Bu Rika misalkan matematika terlambat 15 menit. Nanti istirahatnya mengapa? Perkalian gitu. Nah, ini konsekuensi. Iya, betul. Ini keyakinan kelas ini, ada keyakinan kelas untuk di kelas, ada juga keyakinan mata pelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, itu nyambung ke konsekuensi nanti mata pelajaran. Bapak Ibu, ternyata waktu yang memisahkan kita itu sekilas tentang keyakinan tentang apa Bu? Keyakinan dan konsekuensi ya. Kalau ada kurang-kurangnya mungkin nanti kita sharing lagi, diskusi lagi di lain kesempatan. Nah, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita merefleksi kegiatan kita. Ini sudah disiapkan nanti kita tempel bersama untuk signal. Silakan Pak Ramdan, Pak Arus, Pak Ajib, guru-guru hebat ini nih. Guru-guru hebat nih. Kalau konsekuensi itu kalau misalkan diterapkannya sama anak, kalau misalkan ini bersihin kamar mandi misalnya, tapi itu kesepakatan mereka itu tetap nggak boleh. Itu konsekuensi ya Bu ya. Karena kan itu. Tapi boleh berarti. Iya, atas dasar kesepakatan. Iya, betul. Asal dua belah pihak. Jadi Itu boleh. itu asal dirinya. asal kesadaran dari intrinsik mereka. Kita rangsang aja Bu Putri. Kita rangsang. Kira-kira mau apa? Kalau mereka belum berpendapat, ya kita arahkan seperti itu supaya nanti ke situ. Tapi tujuannya supaya muncul dulu dari dalam diri mereka gitu, konsekuensi itu sebenarnya ya. Oke Bapak Ibu, siapa yang belum kebagian? Udah? Oke. Ya ini pertanyaannya ini merefleksi saja Bapak Ibu. Ini pertanyaannya tidak susah lah Ibu nih. Apa yang kita kata singkat aja. Apa sih yang kita pelajari dari kegiatan ini? Apa sih gitu? Tulis aja singkat-singkat aja ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang kita pelajari? Nomor 1 ya. Nomor 2, bagaimana perasaannya nih setelah? Wah, seneng ya. Apa yang akan dilakukan nih? Nanti dilakukan. Jadi
yang didapat, terus perasaan Bapak Ibu, kemudian yang akan dilakukan nanti setelah kita sama-sama sharing di sini apa nih kira-kira? Perasaan selama ikut di Desmina kalau bernapas pada ini menggunakan pada agama itu buat salah itu Oh siap, senang. senang. Ah masa sih senang seadanya aja Bapak Ibu seadanya. Seneng banget ya ngerasa tuh. Oh masa sih gombal. Kan kita diajarkan untuk Ini mau ditulis senang banget. Ih janganlah udah aja senang banget. Pakai nama boleh lah karena kita aja kan yang ini. Pakai nama kita aja. PKN boleh inisial aja. Bapak Ibu inisial boleh. Bapak Ibu inisial. Inisial. Yang udah boleh kita tempel di sini buat refleksi kita semua ya. Inisial PKN bukannya IPA ya. Ya PKN oke. Bapak Ibu setelah ini kalau ada yang belum dipahami mungkin kita bisa diskusi di luar ya atau mungkin nanti Ibu melakukan penguatan lagi. Iya boleh kita. Wah via WA ya Pak Majid ya. Yang jauh-jauh ah. Iya karena itu lagi ngasuh. Lagi ngasuh maaf ya. Aduh. Ini hujan. Nggak apa-apa. candi namian. Nggak apa-apa inisial mana. Udah di. Oke, kita tutup dulu ya Bapak Ibu yuk. Gak apa-apa kalau belum ketempel nanti kita lemin. Gak apa-apa Pak Ramdan. Ya, gak apa-apa Pak Ramdan. Punten Pak Haji. Siap. Oke, udah ya Pak Ramdan. Gak apa-apa nanti kita lem lagi, kita benahi. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sekali atas waktunya. Diskusi yang memang menurut saya seru, menurut saya ya karena Bapak Ibu ini sebenarnya sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu sekali lagi ya. Jadi memang luar biasa sekali bagi saya, menyenangkan sekali. Terus mohon maaf kalau waktunya terganggu, kemudian waktu istirahatnya terganggu. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dari saya untuk Bapak Ibu guru hebat dan khususnya untuk Ibu Kepala SMP Negeri 3 Cipanas yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asep Ruslan, guru SMP Negeri 3 Cipanas. Kemarin saya sudah mengikuti desiminasi oleh Bapak Denny Muhammad Yusuf, CGP Angkatan 9. Pada kegiatan desiminasi tersebut, pertama perasaan saya luar biasa, sangat senang dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Kemudian desiminasi tersebut tentang budaya positif. Di sana saya mendapatkan banyak ilmu, terutama tentang bagaimana kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama siswa. Nah, setelah mengikuti desiminasi tersebut, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya akan membuat keyakinan, kemudian atau kesepakatan, kemudian setelah itu kami juga akan membuat konsekuensi untuk sama-sama dipatuhi. Terima kasih luar biasa Pak Denny Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajib Setiawan. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Cipanas. Alhamdulillah, saya telah mengikuti desiminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Bapak Denny Muhammad Yusuf selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Setelah melaksanakan itu, alhamdulillah perasaannya sangat senang sekali karena banyak pengetahuan-pengetahuan yang didapat. Apalagi terkait dengan keyakinan kelas, yaitu insya Allah setelah mengikuti desiminasi ini, saya mendapatkan ilmu, pengetahuan, salah satunya yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Maka insya Allah saya akan membuat keyakinan kelas sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Denny. Mantap.